Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana definisi pengetahuan. Nah, secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata yang dalam bahasa Inggris ataupun knowledge ataupun di dalam bahasa Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan itu adalah kepercayaan yang benar ataupun knowledge is justified through belief. Nah, sedangkan secara terminologi akan dibutuhkan beberapa definisi pengetahuan tentang pengetahuan. Nah, menurut menurut Dr. Anusidi Ghazalbah, nah, pengetahuan adalah apa yang diketahui ataupun hasil pekerjaan tahu. Nah, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil-hasil teori ataupun hasil kenal, sadar, insaf, mengerti, dan juga pandai. Nah, pengetahuan itu adalah semua milik ataupun isi dari pemikiran. Nah, jadi dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Nah, secara sederhananya, pengetahuan adalah sebuah ataupun suatu penemuan baru yang kita temukan ataupun apa yang kita tahu tentang sesuatu. Nah, contohnya sebagai contohnya adalah ketika seseorang yang buta, maka dia berjalan, kemudian dia melewati sebuah lumpur. Nah, sebelumnya dia tidak tahu bahwa itu adalah lumpur. Nah, kemudian ketika kakinya masuk kepada lumpur tersebut, kemudian sementara dia tunanetra, dia tidak bisa melihatnya. Nah, kemudian setelah dia keluar dari situ, nah, seorang yang lainnya menyapanya, "Hei kamu." "Iya, saya." "Kenapa?" "Nah, kenapa?" "Kakimu kotor." "Kenapa?" "Apa yang saya pijak?" "Nah, kamu sedang kakimu terkena lumpur." Nah, karena dia merasakan bahwa lumpur itu adalah sifatnya adalah dingin, kemudian itu membuat kakinya lembab, maka dia mendeskripsikan bahwa lumpur itu bersifat dingin dan juga lembab. Nah, kemudian itu adalah merupakan sebuah pengetahuan. Karena apa? Karena dia mendapatkan sesuatu yang belum dia tahu, pun bisa dikatakan bahwa dia menemukan suatu hal baru yang sebelumnya dia belum tahu. Nah, kemudian setelah itu dia mendefinisikan ternyata sekarang dia sudah tahu. Nah, jadi pengetahuan itu secara sederhananya adalah suatu yang kita tahu. Dan di sini dijelaskan bahwa tahu itu ataupun pengetahuan itu merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Jadi karena baik ia didapatnya itu secara tidak sengaja ataupun sengaja, maka ketika dia memikirkan hal itu maka dia sudah tahu. Nah, kemudian di dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Nah, dalam pengetahuan ini yang mengetahui ataupun subjek ataupun orang yang mengetahui memiliki dan kemudian yang dimiliki ataupun yang diketahui dikatakan objek. Nah, di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun dari apa yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Kemudian beranjak dari situ kita masuk kepada jenis pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah kebenaran. Nah, kebenaran ini adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Nah, Burhanuddin Salam mengatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4 jenis. Ya, yang pertama adalah pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Nah, dan sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana menerima secara baik. Seseorang itu memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Nah, ini poinnya. Nah, kemudian semua orang menyebutnya juga sesuatu itu merah karena dilihat itu memang merah. Nah, benda itu memang panas karena memang itu terasa panas. Nah, kembali lagi ke contoh kita yang tadi. Nah, dia mengatakan itu dingin karena dia merasakan dingin. Dapatkan oleh dari pengalaman kita sehari-hari seperti air yang bisa dipakai untuk menyiram bunga, makanan yang bisa membuat kita kenyang, kemudian dan lain-lain sebagainya. Kemudian contohnya tadi rasa api. Api itu semua orang mengatakan api karena memang dia ketika dikatakan memang sama, tidak ada api yang dingin. Nah, begitu. Nah, kemudian pengetahuan ilmu
juga bentuk terjemahan dari sains. Nah, dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu adalah ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Nah, kemudian ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir objektif yang tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Nah, filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Nah, kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, maka filsafat membahas hal yang lebih luas dan juga lebih mendalam. Nah, kemudian yang keempat adalah pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Contohnya, seorang agama Islam menganut agama Islam dan juga memahami agama Islam melalui apa? Melalui utusan atau melalui utusannya Allah, yaitu Rasul, seperti umat yang terakhir menganutnya dan ataupun mempelajarinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah Rasulullah meninggal, maka yang akan melanjutkan ataupun siapa lagi penerusnya, itu para khulafaur rasyidin, kemudian ada para sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Kemudian pengetahuan agama sifatnya adalah mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Kemudian begitu juga dengan pemeluk agama Kristen, pemeluk agama Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari kita Tia Pisa yang telah memaparkan apa sebenarnya definisi dari pengetahuan tersebut. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit ya tentang hakikat dan sumber pengetahuan. Nah, di sini sudah sangat dijelaskan sekali bahwasanya ada beberapa sumber ketika kita ingin mengetahui bahwasanya sumber pengetahuan tersebut dari mana. Nah, di sini akan kita jelaskan ya. Yang pertama itu hakikat pengetahuan itu pada dasarnya adalah mental. Kenapa dikatakan mental? Karena di sini bisa dikatakan sebagai mental seseorang. Nah, yaitu yang mengetahui sesuatu pendapat tentang suatu objek ataupun tentang suatu sasaran. Nah, ataupun tentang suatu seseorang. Nah, dengan kata lain, yaitu menyusun gambaran tentang fakta yang ada pada luar nalar kita. Nah, sementara itu dikatakan juga bahwasanya di dalam hal tersebut ada dua teori yang wajib kita ketahui, di mana teori tersebut ialah ada dikatakan realisme. Nah, realisme ini mempunyai pandangan realitas, yaitu terhadap apa? Terhadap alam. Sementara pengetahuan menurut realisme yaitu adalah gambaran ataupun sebuah percontohan yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam tersebut ataupun yang nyata, baik dia fakta ataupun hakikat, logika dia. Nah, sementara idealisme itu, ajaran idealisme yaitu menegaskan bahwasanya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Nah, yaitu di sini dijelaskan bahwasanya di sini kita dituntut untuk mengetahui hal-hal yang benar ada. Nah, adapun di sini yang kedua yang akan kita bahas nanti itu ialah sumber pengetahuan itu semua orang mengakui bahwasanya memiliki pengetahuan. Ya, di sini benar sekali ya. Dikatakan bahwasanya semua orang itu memiliki pengetahuan. Nah, karena persoalan yang dari mana pengetahuan itu diperoleh ataupun lewat apa sebenarnya pengetahuan itu didapat. Nah, di sini akan kita jelaskan secara rinci bahwasanya pengetahuan tersebut bersumber dari apa. Nah, dari situlah timbul pertanyaan bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan atau dari mana kita mendapatkan sumber pengetahuan tersebut. Nah, di sini juga ada dikatakan ada beberapa ya pembagian sumber pengetahuan tersebut. Nah, yang pertama itu empirisme. Nah, empirisme tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu empirikos ya. Yaitu yang artinya suatu pengalaman. Nah, berarti di sini menceritakan tentang pengalaman. Nah, yang kedua itu rasionalisme. Nah, ketika kita ingin membahas rasionalisme yaitu tentang aliran yang menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian suatu pengetahuan. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya suatu akal tersebut berasal dari pengetahuan. Maksudnya pengetahuan tersebut berasal dari sebuah akal. Nah, pengetahuan yang benar diperoleh itu dan diukur dengan akal.
Ini sangat benar sekali ya. Dan selanjutnya itu pembagiannya ada yang dikatakan intuisi. Nah, apa sih sebenarnya intuisi tersebut? Nah, intuisi tersebut ialah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Nah, di mana intuisi tersebutlah pemahaman yang paling tinggi dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, sementara kemampuan ini tersebut juga mirip dengan insting. Nah, dikatakan dengan insting karena ini mirip dengan yang namanya suatu kemampuan. Nah, selanjutnya itu ada dikatakan wahyu. Kenapa dikatakan wahyu? Karena wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Nah, baik dia lewat perantaraan, yaitu para nabi. Sehingga memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya. Suatu pengetahuan. Nah, disinilah dikatakan bahwasanya banyak sekali kita dapatkan sumber-sumber daripada pembahasan kali ini. Terima kasih, mungkin disambung oleh saudari kita Eni Mawaddah. Kepada materi kedua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Sanana Gusmau, yaitu tentang perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Dari sejumlah pengertian yang ada, sering ditemukan kerancauan antara pengertian antara pengetahuan dan ilmu. Kedua kata ini dianggap memiliki persamaan arti. Bahkan ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk yang mengandung arti sendiri. Namun, jika kedua kata itu berdiri sendiri, akan tampak perbedaan antara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan diambil dari bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari bahasa Arab yaitu ilmu. Seiring dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka definisi berikut pun tak jauh berbeda. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik. Pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun lewat akalnya sendiri. Dapat pula melalui objek yang dipahami oleh manusia berbentuk idea atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Setelah dikemukakan beberapa pengertian tentang pengetahuan, sekarang saya akan kemukakan beberapa pengertian tentang ilmu sebagai bahan perbandingannya. Dalam sebuah ensiklopedia Americana dijelaskan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang bersifat positif dan sistematis yang sudah disusun secara sistematis. Rumusan lain datang dari seorang ilmuwan yaitu Charles Siregar yang menyatakan bahwa ilmu adalah proses yang membuat suatu pengetahuan. Dalam arti umum, ilmu sering dijadikan pembeda, upama untuk membedakan antara disiplin ilmu pengetahuan alam IPA dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan dapat ditelusuri dengan melihat perbedaan ciri-cirinya. Seperti yang dijelaskan oleh Herbert L. Searles yang memperlihatkan suatu ciri-ciri kalau ilmu berbeda dengan filsafat berdasarkan empiris, maka dari itu ilmu berbeda dengan pengetahuan biasa karena ciri sistematisnya. Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematik dan cara memperolehnya. Perbedaan tersebut menyangkut pengetahuan prailmiah atau pengetahuan biasa, sedangkan pengetahuan ilmiah dengan ilmu tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Itu berarti ilmu dan pengetahuan ini sangat jauh berbeda. Ilmu itu sudah disusun secara sistematis, sedangkan pengetahuan itu adalah sesuatu yang dipikirkannya berdasarkan pengalaman atau kejadian yang sudah dialaminya terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih.